hati manusia berjalan ke arah mana, itu akan sangat menentukan nilai manusia tersebut di hadapan Allah. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadkhud dunya wa hiya raqimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, coba bayangkan, ketika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka dunia akan menjauh, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin mantan tidak mau lagi mengenal kita ketika mantan yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Tetapi ketika kita luruskan niat, luruskan hati kita, yang menjadi tujuan kita adalah akhirat, maka dunia akan datang kepada kita dengan menghinakan diri atau dengan merendahkan dirinya. Dunia itu yo harta, yo pekerjaan manusia, termasuk mantan juga di sana. Ya. Nah, maka itu yang paling penting. Luruskan niat bahwa tujuan hidup kita adalah meraih keridhaan Allah, meraih kebahagiaan dunia akhirat, selamat di akhirat. Ya. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya apapun yang kita kerjakan sekarang, tujuannya adalah akhirat. Ya, ketika kita bekerja dengan penuh semangat, tujuannya untuk mencapai keselamatan akhirat. Kita bekerja yang halal, sumber rezekinya. Kita bekerja niatnya untuk ibadah. Niatnya untuk ibadah, sehingga uang yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk kepentingan ibadah, untuk naik haji, untuk umroh, untuk menghajikan orang tua. Ya, begitu juga ketika berkeluarga, memberikan nafkah kepada keluarga, misal kelak mantan menjadi istri kita, membangunkan dia rumah yang layak untuk dihuni, membelikan dia pakaian yang terbaik, sehingga kemanapun dia pergi, dia bisa menutupi auratnya dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian memberikan makan minum yang terbaik agar dia kuat di dalam beribadah. Maka itu yang disebut sebagai bekerja untuk tujuan ibadah dan bekerja yang berpahala. Ya, ketika Anda masih kuliah saat ini, juga tujuannya adalah akhirat. Ya, agar kuliahnya bisa segera selesai, orang tua bahagia, ya, biaya kuliah sekarang bisa dialihkan kepada adik-adik yang belum selesai sekolahnya, juga bisa membantu orang tua untuk menyekolahkan, mengkuliahkan adik-adik kita, bisa membantu biaya sehari-hari orang tua, berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang saleh dan solihah.
tujuannya juga keselamatan di akhirat. Maka ketika orang hatinya, apapun yang dia kerjakan, niatnya adalah untuk akhirat, maka seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, dunia sekarang akan datang kepadanya, dunia yang datang dalam keadaan hina. Ya, maka mantan akan datang dengan merendahkan diri, kalau perlu dengan ngesot datang ke rumah kita untuk menunjukkan betapa dia sekarang membutuhkan kita. Ya, maka ketika kita ingin mantan yang datang kepada kita, luruskan niat kita untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Ya, kalau sekarang yang menjadi tujuan hidup kita masih mantan, nah sekarang kita luruskan. Mantan kita kesampingkan dari hati kita, dan yang kita jadikan tujuan hidup kita adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika Allah ridho kepada kita, maka seluruh dunia akan Allah berikan kepada kita. Demikian juga keselamatan di akhirat akan Allah berikan kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.